Halo teman-teman semua, selamat datang dan berjumpa lagi bersama di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa serangga paling mematikan di dunia. Dunia kita penuh dengan keajaiban, termasuk berbagai macam serangga. Namun, di balik keindahannya, ada juga serangga-serangga yang berbahaya dan bahkan mematikan. Serangga-serangga ini memiliki racun yang kuat, gigitan yang menyakitkan, atau bahkan kemampuan untuk membunuh manusia dengan cepat. Jadi, penting untuk mengetahui jenis dari serangga-serangga ini dan bagaimana menghindarinya. Maka dari itu, mari kita simak bersama video berikut. Semut peluru atau Paraponera clavata adalah serangga yang berasal dari Amerika Selatan. Semut ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, yaitu sekitar 2,5–3 cm. Semut peluru memiliki sengatan yang sangat kuat, yang dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit dari gigitan semut peluru sering digambarkan sebagai rasa sakit seperti peluru yang menembus kulit. Rasa sakitnya bisa bertahan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Gigitan semut peluru juga dapat menyebabkan gejala lain seperti demam, mual, muntah, lemas, otot kaku, gemetar, dan sulit tidur. Berdasarkan data dari Schmidt Sting Pain Index, gigitan semut peluru memiliki rasa sakit yang setara dengan 4 pada skala 4. Hal ini berarti gigitan semut peluru adalah salah satu gigitan serangga yang paling menyakitkan di dunia. Pada kasus yang jarang terjadi, gigitan semut peluru dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah, yang dapat mengancam jiwa. Reaksi alergi ini dapat berupa sesak napas, bengkak di wajah, lidah, atau tenggorokan, dan anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang mengancam jiwa yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, kesulitan bernapas, dan syok. Lebah pembunuh, atau yang juga dikenal sebagai lebah madu Afrika, adalah spesies hibrida dari lebah madu dataran rendah Afrika Timur, atau Apis mellifera scutellata dan lebah madu Eropa, atau Apis mellifera. Lebah pembunuh memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari lebah madu biasa, dengan panjang tubuh sekitar 2,5 cm. Lebah ini memiliki warna hitam dengan tanda kuning pada bagian dada dan perut. Sengatan lebah pembunuh juga lebih panjang dari sengatan lebah madu, yaitu sekitar 6 mm. Lebah pembunuh adalah serangga yang sangat agresif. Lebah ini akan menyengat jika merasa terganggu atau terancam. Sengat lebah pembunuh mengandung racun yang terdiri dari berbagai macam enzim, termasuk hyaluronidase, fosfolipase A2, dan melitin. Racun ini dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah, bahkan kematian. Gejala reaksi alergi yang parah meliputi sesak napas, pembengkakan wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan, mual, muntah, diare, detak jantung yang cepat, penurunan tekanan darah, bahkan pingsan. Pertolongan pertama medis yang diberikan dapat berupa pemberian antihistamin, kortikosteroid, atau epinefrin. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat, sengatan lebah pembunuh menyebabkan sekitar 40 kematian per tahun di Amerika Serikat. Sebagian besar kematian tersebut terjadi pada orang yang memiliki alergi terhadap sengatan lebah. Lalat tsetse adalah serangga berbahaya bagi manusia karena dapat menyebarkan penyakit tidur, yang disebabkan oleh parasit Trypanosoma brucei. Penyakit tidur adalah penyakit yang serius yang dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Lalat tsetse ditemukan di Afrika tropis, terutama di wilayah yang lembab dan rimbun. Lalat ini memiliki moncong berbentuk jarum yang digunakan untuk mengisap darah. Ketika lalat tsetse mengisap darah manusia, parasit Trypanosoma brucei dapat masuk ke dalam aliran darah. Parasit Trypanosoma brucei akan berkembang biak di dalam tubuh manusia dan menyerang sistem saraf pusat. Gejala penyakit tidur yang awal meliputi kelelahan, sakit kepala, dan demam. Seiring perkembangan penyakit, gejala akan semakin parah dan dapat menyebabkan gangguan tidur, halusinasi, kebingungan, kelumpuhan, dan akhirnya kematian. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit tidur diperkirakan menyerang sekitar 70.000 orang di Afrika setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 orang meninggal dunia. Kalajengking adalah serangga yang termasuk dalam kelas Arachnida, bersama dengan laba-laba, tungau, dan kutu. Kalajengking memiliki dua segmen tubuh, yaitu prosoma atau kepala dan dada, dan opistosoma atau perut.
Pada ujung opistosoma terdapat alat penyengat yang mengandung bisa. Kalajengking adalah salah satu serangga yang paling berbahaya bagi manusia. Hal ini disebabkan oleh bisanya yang dapat menyebabkan berbagai macam efek, mulai dari yang ringan hingga yang fatal. Bisa ini mengandung berbagai macam zat kimia, termasuk neurotosin yang menyerang sistem saraf. Kemudian citotoksin yaitu racun yang menyerang sel-sel tubuh. Dan hemolisin yaitu racun yang menyerang sel darah merah. Efek sengatan kalajengking tergantung pada kekuatan racun, jumlah racun yang disuntikkan, dan kondisi kesehatan korban. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun diperkirakan ada 5.000 hingga 7.000 orang meninggal dunia akibat sengatan kalajengking. Sebagian besar kasus kematian terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Laba-laba merupakan salah satu hewan berbisa yang paling berbahaya bagi manusia. Diperkirakan, ada sekitar 40.000 spesies laba-laba di dunia, dan sekitar 300 di antaranya diketahui memiliki racun yang dapat membahayakan manusia. Laba-laba menghasilkan racun di kelenjar tarsal yang terletak di bagian bawah perutnya. Racun ini digunakan untuk melumpuhkan mangsa dan membela diri dari predator. Racun laba-laba terdiri dari berbagai macam protein yang dapat menyebabkan berbagai efek pada manusia, mulai dari rasa sakit, bengkak, dan kelumpuhan, hingga kematian. Beberapa jenis laba-laba beracun yang paling berbahaya bagi manusia adalah Latrodectus mactans. Laba-laba ini adalah salah satu laba-laba paling berbahaya di dunia. Racunnya dapat menyebabkan nyeri parah, kelumpuhan otot, dan gagal pernapasan. Kemudian ada Loxosceles reclusa. Laba-laba ini adalah laba-laba yang umum ditemukan di Amerika Utara. Racunnya dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah, yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Nyamuk adalah serangga yang sangat berbahaya bagi manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia, dengan perkiraan 700.000 kematian per tahun. Nyamuk berbahaya bagi manusia karena mereka adalah vektor penyakit. Vektor adalah organisme yang membawa dan menyebarkan penyakit dari satu organisme ke organisme lain. Nyamuk membawa berbagai macam penyakit termasuk malaria, demam berdarah, chikungunya, Zika, demam kuning, filariasis limfatik. Gigitan nyamuk juga dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah, yaitu anafilaksis. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia, nyamuk menyebabkan kematian sekitar 725.000 orang per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan oleh binatang buas. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk seperti menggunakan obat nyamuk, mengenakan pakaian yang menutupi kulit, menghindari tempat yang banyak nyamuk, membuang genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Tarantula adalah jenis laba-laba yang berukuran besar dan bulunya tebal. Tarantula tersebar di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Di Indonesia, tarantula dapat ditemukan di berbagai daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tarantula umumnya tidak agresif dan akan menggigit hanya jika merasa terancam. Namun, beberapa spesies tarantula memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Racun tarantula bekerja dengan cara merusak sel-sel saraf dan otot. Dalam kasus yang ringan, gigitan tarantula dapat sembuh dalam beberapa hari atau minggu. Spesies tarantula yang paling berbahaya bagi manusia adalah Latrodectus mactans, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Black Widow. Black Widow tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Racun Black Widow dapat menyebabkan gejala yang serius, seperti nyeri otot yang parah, kejang, dan kematian. Ulat bulu adalah larva dari serangga yang termasuk dalam ordo Lepidoptera, yaitu kupu-kupu dan nengat. Ulat bulu memiliki ciri khas berupa bulu-bulu halus yang menutupi seluruh tubuhnya. Bulu-bulu ini mengandung zat kimia yang beracun dan dapat menimbulkan reaksi alergi dan iritasi pada manusia. Bahaya ulat bulu bagi manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahaya fisik, yang berupa luka akibat bulu ulat bulu yang menusuk kulit. Luka ini dapat menyebabkan rasa sakit, gatal, dan bengkak. Pada kasus yang parah, luka dapat menyebabkan infeksi. Dan satunya adalah bahaya alergi, yaitu reaksi alergi yang disebabkan oleh racun yang terkandung dalam bulu ulat bulu.
Reaksi alergi ini dapat berupa gatal-gatal, ruam, bengkak, sesak napas, dan bahkan anafilaksis. Penanganan serangan ulat bulu yang paling penting adalah segera menghilangkan bulu ulat bulu yang menempel di tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan selotip, plastik, atau sikat gigi. Setelah bulu ulat bulu dihilangkan, segera cuci area yang terkena dengan air sabun. Belalang adalah serangga yang termasuk dalam ordo Orthoptera, bersama dengan jangkrik, kecoa, dan belalang sembah. Belalang adalah serangga herbivora yang memakan daun, bunga, dan buah-buahan. Belalang dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk di hutan, ladang, dan padang rumput. Beberapa jenis belalang dapat mengeluarkan cairan beracun yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Cairan beracun ini dapat menyebabkan gatal-gatal, ruam, dan bahkan sesak napas. Cairan beracun ini dikeluarkan oleh belalang melalui kelenjar racun yang terletak di bagian kepala. Belalang biasanya mengeluarkan cairan beracun ini sebagai pertahanan diri dari predator. Pada kasus yang jarang terjadi, cairan beracun belalang dapat menyebabkan kematian. Kasus kematian akibat serangan belalang biasanya terjadi pada orang yang memiliki alergi terhadap racun belalang. Itulah video pembahasan kita mengenai 9 jenis serangga yang mematikan di dunia kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.